kasih Anda menyaksikan acara Ki Candy. Saya hari ini ingin mengingatkan Anda pada satu ancaman yang kelihatannya sepele tapi sangat menakutkan, yaitu semakin meningkatnya orang-orang yang mengidap Alzheimer yang kemudian mengakibatkan demensia. Semakin banyak orang Indonesia yang pikun. Seberapa seriusnya ancaman Alzheimer dan demensia? Mari kita simak tayangan berikut ini. Saat ini, harapan hidup di usia lanjut semakin meningkat. Ini menimbulkan sebuah konsekuensi meningkatnya populasi orang lanjut usia di masa datang. Bersamaan dengan proses penuaan, bukan hanya kondisi fisik yang menurun drastis, tapi juga munculnya penyakit penurunan kemampuan mental atau demensia pada orang usia lanjut. Banyak manusia berpikir bahwa pikun merupakan hal biasa dan wajar. Akan tetapi, penyakit pikun yang parah pada usia lanjut adalah penyakit mematikan. Penyakit ini biasa disebut Alzheimer. Alzheimer adalah jenis demensia paling umum yang awalnya ditandai oleh melemahnya daya ingat hingga gangguan emosi, perilaku, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Alzheimer adalah penyakit fatal yang perlahan menerpa otak. Penyakit ini diderita 1 di antara 10 orang lansia di atas 65 tahun dan tak ada yang kebal terhadapnya. Penyakit ini berlangsung secara bertahap saat 2 kepingan protein abnormal yang disebut plak dan simpul menumpuk di otak dan membunuh sel-sel otak. Berawal dari bagian hipokampus, yaitu bagian dari otak tempat ingatan pertama kali terbentuk. Bertahun-tahun plak dan simpul menyerang hipokampus. Akibatnya, otak sulit membentuk ingatan baru, bahkan dalam beberapa jam saja penderita tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Dari hipokampus, penyakit ini menyebar ke bagian otak tempat bahasa diproses. Di sini terjadi kesulitan mencerna bahasa bagi penderita. Tahap selanjutnya, penyakit ini merayap ke bagian depan otak, tempat di mana proses pikiran logis terjadi. Tahap ini penderita tidak mampu memecahkan masalah, memahami konsep, dan tidak mampu membuat rencana. Selanjutnya, penyakit ini pun menyerang bagian otak tempat emosi diatur. Di sini pasien mulai tidak bisa kendalikan mood dan perasaan. Tak sampai di situ, penyakit ini juga akan mengoyak indera sang penderita dan bisa memicu halusinasi. Dan akhirnya penyakit ini menghapus kenangan paling lama dan paling berharga yang tersimpan di bagian otak. Alzheimer ini belum bisa disembuhkan. Dan obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Menjelang akhir, keseimbangan dan koordinasi penderita akan terganggu. Dan tahap paling akhir, hancurlah bagian otak yang mengatur pernapasan dan sistem kerja jantung. Proses dari sekedar lupa hingga kematian berlangsung pelan-pelan namun pasti. Setelah melihat tayangan tadi, tentu tidak terbayangkan bagi kita semua jika ada di antara orang-orang yang kita cintai, secara fisik ada di dekat kita, tapi mereka tidak mengenal kita lagi. Dan itu yang dialami oleh D.Y. Suharya dan ayahandanya tercinta, Yaya Suharya. Ya, D.Y., terima kasih sudah mau hadir. Iya, sudah pakai baju ungu. Iya. Silakan duduk. Pak Yaya juga terima kasih sudah mau hadir. Iya, silakan duduk. Saya membaca buku berjudul Ketika Ibu Melupakanku. Ini kisah nyata ya? Betul. Kisah nyata yang dialami oleh D.Y. Iya. Boleh cerita apa sebenarnya informasi atau kisah yang Anda sampaikan melalui buku ini? Buku ini penulisannya dibantu sahabat saya, Dian Purnomo. Terima kasih sudah hadir di sini. Buku ini merupakan perjalanan hidup saya dan ibu saya yang membuat saya
merasa pengalaman tersebut mengganggu dinamika sejahtera keluarga. Apa yang terjadi? Ibu saya itu dulu tiada hari tanpa marah-marah, minum obat tiap hari, pakai koyo tiap hari, dan semua disalahin. Tiap pagi itu dia telepon penyawah, kita punya sawah di Jawa Barat, dia marah-marah ke penyawah, diulang lagi, ditelepon lagi, hal yang sama. Saya lihat betapa ibu saya berantem sama bapak saya itu tidak ada solusi, tapi kabur, tiba-tiba dia pergi keluar kota naik bis sendiri. Itu terjadi setiap hari? Hampir setiap hari, ya. Dan itu juga dirasakan oleh Pak Yaya, istri yang marah-marah. Apakah dulu istri Pak Yaya ini tidak pemarah? Waktu mulanya tentu tidak pemarah. Iya, waktu honeymoon apalagi ya. Bercanda, tapi intinya Anda juga merasakan hal yang dirasakan oleh DY sebagai suami. Apa yang Anda alami? Misalnya saja mengenai pembantu itu mensetrika baju saya. Menurut istri saya, hasil kesetrikaannya itu tidak baik. Tapi saya tetap memakainya sehingga dia marah dan mengatakan bahwa lebih percaya kepada pembantu daripada kepada dia. Gitu. Untuk hal-hal yang sepele, istri Anda marah? Misalnya saja mengenai istri saya itu suka berkebun. Iya. Ya. Nah, menurut dia itu dari salah satu tanamannya itu hilang. Padahal mungkin dia menempatkannya yang tidak benar gitu. Nah, yang dituduh supir gitu. Oke. Nah, jadi itu terjadi berkali-kali. Iya, iya. Tapi di buku ini, DY, ya. Anda kan menulis ketika ibu melupakanku. Iya. Maksudnya melupakanku itu apa? Intinya sebenarnya ibu saya itu sudah lupa anaknya. Ayah saya membantu memandikan karena ayah saya caregiver. Ayah saya usianya 86 tahun, sudah menikah 57 tahun sama-sama. Tapi di saat ibu saya ngajak berantem terus itu saya suruh mereka cerai aja. Untung nggak jadi cerai sih. Kalau jadi cerai nggak ada di sini. Anaknya menyuruh orang tuanya cerai? Iya, karena nggak make sense orang suami istri saling menyayangi tapi kerjanya berantem terus. Buat saya nggak masuk akal itu. Jadi, untung orang tua nggak cerai? Untung orang tua nggak cerai. Kenapa Anda bilang untung? Nanti saya tanyakan. Tapi supaya Anda bisa memahami apa yang terjadi dalam keluarga DY, keluarga Pak Suharya, maka mari kita simak liputan berikut ini. Inilah suasana hangat penuh cinta keluarga Suharya saat perayaan ulang tahun pernikahan Yaya Suharya dan Tin Suhartini yang ke-57 tahun beberapa waktu lalu. Tetapi siapa menyangka bahwa kebersamaan di dalam keluarga Suharya ini baru terjalin sejak tahun 2009 setelah istri sekaligus ibu yaitu Tin Suhartini divonis mengidap Alzheimer. Tak ada seorang pun yang tahu saat gejala awal Alzheimer mulai dialami Tin Suhartini 20 tahun yang lalu. Baik Yaya Suharya maupun kelima anaknya tidak memperhatikan atau memahami keanehan yang dilakukan oleh Tin yang saat itu sering marah-marah, menuduh orang lain, memaksakan kehendak, dan menarik diri dari kehidupan sosial di sekitarnya. Saat itu, sebagai suami Yaya memilih fokus dengan pekerjaannya. Sementara kelima anaknya memilih sibuk dengan pendidikan dan keluarga masing-masing. Begitupun dengan Kusuma Dewi Suharya atau yang akrab disapa DY. Bungsu dari 5 bersaudara ini memilih lari meninggalkan Jakarta dan fokus pada pendidikan serta karirnya di Amerika dan Australia. Namun, jalan hidup menuntun DY kembali ke Indonesia. Hatinya tak tenang menyaksikan ibu yang dicintainya dalam keadaan tak berdaya, sementara ia bekerja sebagai konsultan kesehatan bagi masyarakat. DY pun pulang, ia kembali ke rumah dan memulai babak baru dalam keluarganya. Kini, DY bersama ayah serta keluarga yang lain bergantian merawat ibu tercinta. DY
Duai juga menggagas berdirinya Yayasan Alzheimer Indonesia sebagai pusat informasi tentang penyakit ini. Ia berharap masyarakat semakin memahami Alzheimer sehingga tidak ada lagi anak yang meninggalkan orang tuanya seperti yang ia lakukan dulu. Pak Yaya, kapan persisnya istri Anda tidak mengenali Anda lagi? Mulai tahun 2009. Jadi tahun 2009 apa yang terjadi? Mulai tahun 2009 setelah keluar dari rumah sakit, itu tidak bisa mengunyah. Sehingga segala makanan harus dalam bentuk cairan. Selain daripada itu, sudah tidak mengenal kepada anak-anaknya juga. Tetapi yang masih dikenal itu Dewi sendiri. Sedangkan saya sendiri juga kadang-kadang tidak mengenalnya. Saya tiap pagi memandikan istri saya. Jadi waktu mau membuka bajunya itu sempat menolak. Mengatakan bahwa saya punya suami. Begitu. Jadi saya itu dianggap laki-laki lain. Orang lain. Gitu. Apa reaksi Anda pertama kali? Anda kan belum menyadari bahwa istri kena Alzheimer kan? Apa yang Anda bayangkan atau apa reaksi Anda waktu itu? Saya tentunya kaget ya, mengapa sampai demikian. Tetapi tetap saya lakukan juga begitu. Nah, dan itu kadang-kadang mengenal, kadang-kadang tidak. Selalu dikenal itu hanya Dewi sendiri. Oke, atau yang biasa dipanggil Diwa ya, yang dikenali. Nah, waktu itu kan Anda belum menyadari ya? Belum. Anda penuh dengan kemarahan juga. Iya. Dan Anda keluar dari rumah. Betul. Kesadaran bahwa ibu Anda ini kena Alzheimer itu kapan? Setelah mendapat diagnosa dari dokter ahli ada di sini, dan saya waktu itu ada di Australia. Jadi saya bingung dengan perilaku ibu saya yang juga membuat ayah saya juga hidupnya jadi nggak nyaman. Dan itu yang membuat saya merasa saya belajar public health jauh-jauh, jadi asisten dosen di luar negeri, tapi jadi konsultan kesehatan, tapi kok ibu sendiri nggak saya urus. Saya ada trauma kalau pulang, nanti kerjanya berantem lagi. Ternyata begitu pulang, ibu saya udah jadi kayak bayi. Itu yang membuat saya pulang ke Indonesia, dan saya akhirnya melihat ibu saya tidak lagi otaknya itu sudah menyusut dan membuat dia tidak lagi berperilaku aneh seperti mau masak sayur asem tapi bahan-bahannya rendang di dalam dapur. Marah sendiri lagi. Semua pembantu besoknya langsung dipecat. Padahal bukan salah pembantu itu. Jadi kehidupan Anda yang berbeda ketika Anda kembali, dan di sini Anda tuliskan bagaimana Anda dan ayah serta keluarga harus hidup bersama-sama seorang yang dicintai, Ya. tapi tidak mengenali semua yang hadir di dalam rumah ya. Ya. Nah, nanti pengalaman ini ceritakan lagi, Baik. tapi kita rehat sejenak. Baik. Ikuti terus Kick Candy. Bagaimana Anda menyiapkan hati Anda untuk menerima kenyataan istri tercinta tidak lagi mengenal Anda?